Selamat pagi anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali. Atau pada hari ini kita eh, pertemuan yang pertama dalam pembelajaran kita. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, kepada anak sekalian saya sampaikan bahwa setiap apa yang akan dan mau kita lakukan dalam kehidupan kita selalu diawali dengan doa. Maka tentunya aku sekalian, marilah berdoa di dalam diri kita masing-masing, seperti doa yang kita lakukan dalam agama Katolik. Maka setelah kita berdoa dalam hati kita masing-masing, kita mulailah apa kegiatan kita, terutama pada hari ini. Kegiatan kita adalah pembelajaran tentang agama Katolik. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita agama Katolik ini, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya kepada anak-anakku sekalian. Nama saya M. Simbulun. Bidang studi yang saya ajarkan di sekolah kita ini adalah agama Katolik. Maka kepada anak-anakku sekalian, pantaslah kita ananda bersyukur pertama-tama kepada Tuhan bahwasanya kita diberi kesehatan dalam masa-masa pandemi ini. Syukur itu harus kita sampaikan kepada Tuhan. Oleh sebab itu pantas kita mengatakannya, ya Tuhan, Engkau tetap melindungi, membimbing, menjagai dalam kehidupan saya, dalam setiap aktivitasku. Oleh karena itu anak sekalian, pada hari ini pembelajaran kita hari ini hanya memperkenalkan saja, perkenalan saja. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita adalah, yang saya ulangi sekali lagi, kita adalah bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena kita dilindungi dalam kehidupan ini. Bersyukur kepada Tuhan karena anak-anakku sekalian boleh duduk untuk menggapai pembelajaran, pendidikan dan pengajaran di sekolah yang Anda tuju. Salah satunya adalah SMP Negeri 18 Medan. Oleh karena itu anakku sekalian, pada hari ini pelajaran agama pada hari ini belum kita masuki kepada materi, namun sudah mengarah kepada materi pembelajaran kita. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, himbauan saya sebagai guru agama Katolik di SMP Negeri 18 ini adalah belajarlah dengan baik. Berilah hati dan pikiranmu di dalam pembelajaran di sekolah ini. Setiap pembelajaran materi apapun itu, bukan hanya agama, tapi pelajaran bidang studi yang lain pun sama. Oleh karena itu anakku sekalian, tentang agama Katolik yang akan mau kita pelajari nanti dari setiap materi kepada materi yang lain berkesinambungan. Oleh karena itu, bukan hanya terutama soal mengetahui mana yang benar atau mana yang salah. Tidak ada gunanya mengetahui tetapi tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kepada anak-anakku sekalian. Karena pernah kita dengar di dalam kitab suci yang dikatakan oleh Santo Yakobus, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu adalah tertulis dalam Yakobus 2 ayat 26. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran pembukaan pada hari ini, kita tetap mengatakan, Tuhan lindungi, bimbinglah aku, karena pada hari ini kami boleh bertemu, biarpun melalui online seperti ini, biarpun melalui media yang bermacam ragam yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari ini, bahkan tak pernah ketemu wajah pun. Oleh karena itu selalu orang mengatakan kepada kita, ketemu dan tidak ketemu melalui telepon dan lain
dan sebagainya. Salam sehat selalu bagi kita. Oleh karena itu anakku sekalian, untuk itu belajar bukan sekadar untuk tahu. Belajar bukan sekedar hanya melihat dan mendengar, melainkan dengan belajar ini nanti Ananda sekalian menjadi bertumbuh, berubah dan berbuah. Sekali lagi anakku sekalian, saya sampaikan bahwa Ananda bersyukur kepada Tuhan boleh sekolah di 19 ini untuk belajar menjadi bertumbuh, belajar menjadi berubah dan berbuah di dalam kehidupan Ananda sehari-hari. Oleh karena itu anakku sekalian, kepada anak-anakku kelas 7 yang baru masuk di SMP 18 ini, mulailah beri hati dan pikiranmu berkeinginan, berkeinginan berbuat yang terbaik dalam hidupmu, terutama di dalam pembelajaran. Bukan hanya ikut-ikutan saja, tetapi sudah ada rencana dalam kehidupan kita, saya akan bertekun dalam kehidupanku untuk belajar. Oleh karena itu, belajar berubah ini harus dapat mengubah keadaan, baik keadaan pribadi maupun keadaan keluarga, termasuk keadaan situasi di mana kita berada. Begitulah dalam kurikulum kita, khususnya dalam kurikulum 2013 ini, bahwa pembelajaran memungkinkan kita untuk berkembang. Ada prosesnya memang, menyerap pengetahuan, mengembangkan keterampilan, hingga memekarkan sikap-sikap kita serta nilai-nilai luhur kemanusiaan. Untuk itu anakku sekalian, pada pembelajaran ini hanya memperkenalkan saya, Bapak sebagai guru agama Katolik di sekolah kita ini. Anak-anakku sekalian, suatu ketika jika nanti pada masa pandemi ini peraturan dari gubernur kita, wali kota kita mengatakan harus ada nanti tatap muka, nanti kita akan bisa lebih mendalam lagi untuk pelajaran, untuk berubah dan berbuah dalam kehidupan kita, terutama di dalam berkarakter kita sehari-hari. Maka untuk hari ini demikianlah pembelajaran kita sebagai pembukaan dan perkenalan kepada anak-anakku sekalian. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua dan semoga Tuhan memberkati kita. Terima kasih.